Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih dan diberkati Allah. Walaupun begitu, bukan berarti hidup mereka enak dan lancar-lancar saja. Mereka pun harus berhadapan dengan musuh-musuh. Salah satunya adalah bangsa Kanaan yang merasa terancam atas kehadiran mereka. Pada masa itu Israel adalah bangsa yang belum memiliki tempat tinggal tetap. Inilah sebabnya mereka harus berjuang dan berperang agar mempunyai tanah yang ditempati. Situasi kian pelik karena Yosua sang pemimpin mereka sudah tiada. Akan tetapi mereka tidak larut dalam duka cita. Mereka tidak hilang semangat dan putus asa dalam perjuangan yang belum selesai. Dalam situasi itu, mereka hanya bertanya kepada sang pemimpin agung, yakni Allah. Akhirnya, dengan pimpinan Tuhan, mereka maju berperang. Satu demi satu, suku yang menempati tanah perjanjian dihalau. Setapak demi setapak, tanah yang diperjuangkan bisa diduduki. Kendala kehidupan tidak selalu berupa ancaman fisik belaka. Akan tetapi, banyak hal dalam kehidupan ini yang dapat mematikan kehidupan rohani, melemahkan batin, menghilangkan damai sejahtera, dan membatasi kemerdekaan kita. Bisa saja masalah itu muncul dalam rupa persoalan ekonomi, pekerjaan, relasi, kesehatan, pendidikan, dan hal-hal. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin mengambil tema di dalam Hakim 1 ayat yang pertama sampai yang 36. Sebelum saya membahas tema ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala kemurahan-Mu, dan nafas yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, berkatilah apapun segala kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dan yang saya sampaikan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu saat ini. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum saya membahas, saya ingin membaca suatu renungan, yaitu memerangi musuh dalam kehidupan. Usia permusuhan dan konflik mungkin sudah setua keberadaan manusia. Bentuknya pun beragam, mulai dari perang terbuka dan memakan banyak korban sampai perang dingin yang saling melempar propaganda demi kepentingan tertentu. Sebenarnya dua konflik ini, baik langsung atau tidak, pasti pernah kita alami. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih dan diberkati Allah. Walaupun begitu, bukan berarti hidup mereka enak dan lancar-lancar saja. Mereka pun harus berhadapan dengan musuh-musuh. Salah satunya adalah bangsa Kanaan yang merasa terancam atas kehadiran mereka. Pada masa itu Israel adalah bangsa yang belum memiliki tempat tinggal tetap. Inilah sebabnya mereka harus berjuang dan berperang agar mempunyai tanah yang ditempati. Situasi kian pelik karena Yosua sang pemimpin mereka sudah tiada. Akan tetapi mereka tidak larut dalam duka cita. Mereka tidak hilang semangat dan putus asa dalam perjuangan yang belum selesai. Dalam situasi itu mereka hanya bertanya kepada sang pemimpin agung, yakni Allah. Akhirnya dengan pimpinan Tuhan mereka maju berperang. Satu demi satu, suku yang menempati tanah perjanjian dihalau. Setapak demi setapak, tanah yang diperjuangkan bisa diduduki. Kendala kehidupan tidak selalu berupa ancaman fisik belaka. Akan tetapi, banyak hal dalam kehidupan ini yang dapat mematikan kehidupan rohani, melemahkan batin, menghilangkan damai sejahtera, dan membatasi kemerdekaan kita. Bisa saja masalah itu muncul dalam rupa persoalan ekonomi, pekerjaan, relasi, kesehatan, pendidikan, dan hal-hal yang lain. Dalam situasi seperti itu, kita bisa meminta tolong kepada orang lain, seperti orang tua, pendeta, dan lainnya. Namun, mereka bukan jaminan
bahwa jawaban akan segera tersedia. Walaupun begitu, kita tidak sendirian. Kita mempunyai pemimpin agung, yakni Allah. Ia adalah tempat penguatan kita yang sempurna. Apapun persoalan yang muncul, kita mampu menghadapinya dengan kuat karena Tuhan yang senantiasa memimpin kita. Satu ilustrasi yang saya ambil dari hal ini ialah itu di mana tempat saya bekerja saat ini, di mana kita setiap orang mempunyai pemimpin suatu perusahaan atau tempat pekerjaan kita. Kita harus mematuhi segala peraturan yang dia berikan pada kita karena mereka yang telah mengatur bagaimana suatu perusahaan itu berjalan dengan cara mereka. Terkadang di dalam hati kita ada satu hal yang tidak cocok yang mereka sampaikan kepada kita tidak sesuai dengan jalan pemikiran kita. Dan kita merasa seperti mereka tidak mendengarkan ide ataupun saran yang kita berikan. Tetapi saya mengambil jalan tengah dari sebuah masalah ini di mana saya membiarkan mereka melakukan apa yang mereka tugaskan pada saya. Dengan begitu saya mematuhi segala peraturan sama seperti di dalam firman Tuhan, apapun yang kita lakukan, hormatilah segala pemimpinmu, yaitu Allah. Karena dia lebih mengetahui sama seperti pemimpin kita di tempat kita bekerja. Mungkin cara yang mereka lakukan hal adalah seperti itu. Tidak sama dengan cara berpikir kita. Dan jangan menganggap kita merasa tidak dipedulikan atau tidak dihargai. Tapi biarlah apa yang mereka gunakan, apa yang mereka lakukan, itulah cara mereka. Karena jalannya suatu perusahaan itu dan berdirinya suatu perusahaan itu tergantung daripada cara mereka berpikir. Maka perlu suatu saat diadakan misalnya meeting. Di situ akan bertemu suatu cara atau ide gagasan baru bagaimana suatu perusahaan bisa berkembang dengan lebih pesat untuk kedepannya nanti. Tak jauh juga di dalam keluarga, apapun permasalahan kita terkadang kita merasa kecewa. Misalnya suatu saat kita bertukar pikiran dengan suami istri kepada anak-anak yang tidak sependapat dengan cara yang kita utarakan. Mungkin cara mereka berbeda, begitu juga dengan cara berpikir mereka yang dimana mereka ingin cara mereka, begitu juga dengan kita. Tapi satu jalan tengah yang saya ambil, saya mencoba dulu cara mereka. Apabila hal itu gagal, baru saya melakukan apa yang ingin saya sampaikan kepada mereka, cara yang ingin saya lakukan. Dan jika hal ini gagal, maka kita bisa merundingkan kembali bagaimana cara yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Dan apabila kita tidak menemui segala jalan untuk mencari segala solusi itu, satu, bawalah itu dalam doa. Seberat apapun masalah kita, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat di dalam hidup kita. Kita pasti akan menemukan suatu jalan yang tidak pernah terpikirkan. Ini saya rasakan pada saat saya mengalami banyak permasalahan dalam kehidupan saya, baik di dalam pekerjaan, dalam keluarga. Terkadang saat kita meluahkannya kepada teman-teman terdekat, orang tua ataupun istri kita, itu terkadang kayak tidak pernah ada solusi atau jalan pun yang kita temui. Merasa kita dicuekin atau diabaikan. Tetapi saat kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan seperti membuka jalan pikiran kita. Satu yang saya rasakan yaitu Tuhan memberikan ketenangan dalam batin saya. Saat saya mengutarakan apa isi hati saya, permasalahan saya kepada Tuhan. Ini perbedaan saat kita menyampaikan segala permasalahan kita kepada manusia dan kepada Tuhan. Terkadang manusia ingin memperuncing masalah itu saat kita menyampaikan permasalahan kita. Ada juga yang memberikan solusi yang baik. Tetapi jaminan kehidupan segala apapun yang kita alami itu lebih baik kita bawa di dalam doa kepada Tuhan. Kita akan merasakan satu kedamaian sebelum kita menemukan jalan tersebut.
Tuhan yang memberikan hikmat di dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah terlepas dari setiap permasalahan. Dan jangan jadikan masalah itu suatu hal yang mengikat kita jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah hal itu yang mengikat kita semakin dekat di dalam Tuhan. Inilah segala yang saya rasakan dalam kehidupan pribadi saya. Baik saudara-saudara, saya akan membacakan apa isi dari kebenaran firman Tuhan di dalam Hakim pertama, ayat yang pertama sampai 36. Demikianlah firman Tuhan tentang keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek. 10.000 orang banyaknya. Di Bezek mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia. Dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni Bezek, "Ada 70 raja dengan terpotong ibu jari, tangan, dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku." Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb, dan di daerah bukit. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, "Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya." Dan Otniel, anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang tanah kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya kepadanya, "Berikanlah kepadaku suatu hadiah, telah kuberikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Keturunan Hobab ipar Musa yang kini itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Aran. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu. Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Zefat. Mereka menumpas kota itu, sebab itu kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, Ekon dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki kota itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk itu di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu. Dan dari sana telah dihalaunya anak Enak yang 3 itu.
Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu lalu ada Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini. Maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Lalu ditunjukkannya kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Suku Manasye tidak menghalau penduduk Benset dan penduduk segala anak kotanya, penduduk anak Tanak dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Ibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Gezer. Suku Sebulon tidak menghalau penduduk Kiron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka walaupun sebagai orang Rodi. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Akko, penduduk Sidon, serta Ahlab, Azil, Helba, Afek, dan Rehob, sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang itu tidak dihalaunya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Anak, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu. Tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anak itu menjadi orang Rodi bagi mereka. Orang Amori mendasak Bani dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Had Heres, di Ayalon, dan di Sa'albim, walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf sebab mereka menjadi orang Rodi. Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Abraham, dari Sela, dan terus ke atas. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri segala kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Tuhan, di mana saat ini hamba-Mu yang kurang sehat dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan memberikan kekuatan iman dalam hidupku untuk tetap selalu belajar menyebarkan segala kebenaran firman-Mu sesuai yang di Alkitab. Bapa, berkati juga Tuhan buat para pendengar. Apapun keadaan mereka saat ini, baik mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah mereka. Tuhan berikan perlindungan. Biarlah hatiku tetap selalu setia di dalam membaca dan mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Dan melalui jamahan-Mu, aku mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkaulah jalan kehidupanku pada akhirnya nanti. Dan saat ini biarlah kami akhiri segala pembacaan firman hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara untuk tetap selalu setia mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup Anda dan saya selalu berkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.